Shalom. Kembali lagi saat ini bersama kami dalam program Kusapa atau kunjungan sharing dan pengembalaan dari Gemim Betania Teling Tingkulu. Program saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 2. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dan Pelayan Khusus Kolom 2 mengucapkan selamat datang bagi kita semua dalam program Kusapa saat ini. Semoga dapat memberikan berkat bagi kita semua dalam tugas dan pelayanan kita semua. Saat ini kita akan memulaikan program Kusapa, tapi sebelum itu kita akan membuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Penatua Bapak Alfred Momongan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Karena penyertaan Tuhan yang selalu menjadi bagian kehidupan kami. Hari lepas hari, detik demi detik kami boleh lalui dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Keselamatan Tuhan boleh nyatakan lewat Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, selayaknya kami memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Tapi kami percaya ketika kami boleh menjalani hidup kami perlu terus dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah melalui kegiatan program Kusapa di saat ini, kegiatan kunjungan sharing dan pengembalaan yang dilaksanakan oleh gereja kami Gemim Betania Teling Tingkulu. Biarlah Engkau memberkatinya, sehingga program ini secara khusus di saat ini kami benar-benar diberkati dengan firman Tuhan, dan firman itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH yang akan menjadi saluran berkat-Mu sebagai pembawa materi di saat ini. Biarlah Tuhan juga akan urapi dia, kuasai dia, sehingga dia boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terpuji Engkau Allah kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi dan pembahasannya. Dan saya serahkan kepada moderator Ibu Diaken Kristiane Pandegirot Sarayar. Baik, saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan, Master Teologia. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 yang akan dibawakan oleh Bapak Alfa Pandegirot SEMM. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Puji-pujian atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Kemuliaan-Mu yang agung dan semarak dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diberitakan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan akan kebajikan-Mu yang besar akan dimasyurkan, dan mereka akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kujadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan memberitakan kerajaan-Mu yang mulia dan akan membicarakan keperkasaan-Mu.
untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kerajaanmu yang mulia dan semarak. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap untuk segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Mata semua makhluk menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku hendak mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan hendaklah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Diberikan kesempatan puji-pujian dari Jemaat Betania Teling Tingkuluk Kolom 2. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Baik, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan, Master Teologia. Untuk itu kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita memasuki bulan pengucapan syukur. Kita berada di minggu-minggu perayaan HUT Gemim Bersinode yang ke-91. Karena itu tema kita dari Mazmur 145 ini mengacu pada biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Ini merupakan kutipan dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-21b. Saudara-saudara, mari kita membahas bersama pengertian tentang tema kita. Biarlah dari kata biar, tetapi kalau kita membaca terjemahan baru edisi kedua tahun 2023, yang lebih tepatnya adalah hendaklah. Hendaklah adalah suatu ajakan atau seharusnya lah. Kemudian yang dimaksudkan dengan segala makhluk itu menunjuk pada segenap ciptaan Allah. Walaupun ada yang menafsirkan ini hanya terbatas pada manusia. Tetapi kalau kita melihat Mazmur 148 tentang langit dan bumi memuji Tuhan, dan juga Mazmur 150 segala yang bernafas memuji Tuhan, maka kata segala makhluk dapat diartikan dengan semua ciptaan Allah. Yang berikutnya adalah memuji. Memuji dalam bahasa Ibrani barak artinya menyampaikan ucapan syukur, menyaksikan kebaikan Tuhan, memasyurkan namanya yang kudus. Namanya yang kudus menunjuk kepada siapa kita memuji dan alasan kita memuji, yaitu kepada Tuhan pencipta alam semesta
yang oleh pemazmur digambarkan Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setia. Karena itu tema ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa lebih baik kita menggunakan dari terjemahan baru edisi kedua dengan mengatakan hendaklah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Itu berarti bahwa kalimat ini merupakan ajakan sehingga kita yang hadir di tempat ini, tetapi juga kita yang akan merenungkan ini mulai atau bacaan ini mulai tanggal 21 sampai 27 September 2025, maka kita diajak untuk memuji Tuhan. Artinya paling tidak ada sukacita dan kegembiraan. Yang berikutnya mari kita melihat alasan pemilihan tema. Alasan pemilihan tema yang mau digambarkan di sini adalah, saya sudah katakan tadi, adalah suatu ajakan pada segenap ciptaan Allah kepada segenap makhluk untuk memuji Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 145 ini, Mazmur ini adalah murni pujian. Kenapa saya katakan murni pujian? Karena Mazmur ini tidak ada doa permohonan atau doa permintaan kepada Tuhan, tetapi Mazmur ini betul-betul menyampaikan ucapan syukur terhadap Tuhan. Tetapi juga alasan pemilihan tema, mari kita melihat bahwa ajakan ini juga mengkritisi makna pujian dari orang percaya yang seringkali dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Kita memuji Tuhan karena kita merasa diberkati. Kita memuji Tuhan karena kita merasakan berkat yang melimpah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tetapi juga sekaligus tantangan, apakah kita memuji Tuhan ketika kita bergumul, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi masalah dan lain sebagainya. Tetapi seperti syair lagu yang sering kita nyanyikan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, maka tidak ada alasan situasi apapun orang percaya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Surat Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sekali lagi alasan kita bersukacita bukan karena keadaan kita, bukan karena situasi hidup yang kita hadapi, tetapi alasan kita bersukacita, bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan yang menyertai kita, memelihara kita, bahwa Dia panjang sabar, Dia sabar terhadap jatuh bangunnya hidup kita. Dan Dia selalu berlimpah kasih setia yang tidak ada batasnya bagi orang percaya. Maka ini juga mengingatkan kita bahwa tema ini bermaksud bahwa kita sebagai orang percaya, hidup kita ini atau diri kita ini, pribadi kita harus menjadi nyanyian pujian bagi Tuhan. Kalau demikian bahwa hidup kita ini sebagai satu nyanyian pujian, itu berarti kita sedang memberi kesaksian. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, orang melihat bahwa hidup kita adalah nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan tema ini juga merupakan panggilan iman untuk memproklamasikan siapa Tuhan melalui nyanyian pujian yang kita persembahkan kepadanya. Sehingga orang percaya jangan cari-cari pujian atau haus dengan pujian atau mencari pujian untuk dirinya sendiri. Tetapi yang seharusnya pujilah Tuhan
sebab Dia sungguh baik, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya bagi kita. Karena itu tema ini juga digunakan dalam rangka pengucapan syukur bagi jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu pada tanggal 21 September. Tetapi ajakan mengucap syukur ini bukan open house, bukan pesta pora. Terlebih saya berharap bahwa ini menjadi open heart kita, membuka hati kita. Bahwa pujian itu harus lahir dari hati yang berterima kasih. Kita punya Tuhan yang baik dan teramat baik. Yang berikutnya mari kita melihat sekilas pengantar kitab Mazmur. Mazmur berasal dari kata Ibrani Tehillim dan bahasa Yunaninya adalah psalmoi, yang juga menggambarkan puji-pujian. Dan kitab Mazmur ini merupakan kitab yang terpanjang dalam Alkitab Ibrani. Kalau kita membaca hanya Mazmur yang terdiri dari 150 pasal. Dan di Mazmur ini adalah kumpulan doa, nyanyian pujian dan syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah dan disampaikan dalam berbagai kondisi hidup. Ketika bersuka cita, ketika berduka cita, ketika mengalami kekhawatiran dan kecemasan, ketika mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kesakitan. Jadi dari kondisi-kondisi hidup, maka Mazmur ini merupakan nyanyian atau juga doa yang dikalimatkan secara pribadi, tetapi juga yang disampaikan dalam ibadah umat Allah di bait Allah, termasuk di sinagog dan termasuk dalam persekutuan ibadah Kristen. Yang berikutnya tahun penulisan kitab Mazmur ini. Jadi kitab Mazmur ini ada beberapa penulis. Ada yang mengatakan bahwa Mazmur ini dari Musa dan itu sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan dari Daud, dari Asaf, anak-anak Korah, itu dikumpulkan di sekitar abad ke-5 atau abad ke-10 sampai ke-5 sebelum Masehi. Dan khusus Mazmur 145 ini, penulisnya dikatakan adalah Daud sebagai seorang raja. Dia juga adalah pemazmur, dia juga adalah gembala. Dan Daud menulis Mazmur ini di akhir kehidupannya. Yang berikutnya mari kita melihat tentang Mazmur 145. Jadi dikatakan bahwa Mazmur ini satu-satunya yang menggunakan kata tehilin atau juga tehila dalam judulnya. Kalau kita membaca Mazmur 145, judulnya adalah puji-pujian atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Dan kalau kita melihat Mazmur 145 ini juga disebut sebagai Mazmur akrostik atau alfabetis. Artinya bahwa dia menggunakan abjad Ibrani dari Alef sampai, atau kita katakan dari A sampai Z. Dan hanya ada satu huruf dalam abjad Yunani, maksudnya abjad Ibrani yang terdiri dari 22 huruf. Hanya satu huruf yang tidak ada, yaitu huruf N atau Nun. Mazmur 145 ini adalah suatu pengakuan iman siapa Tuhan. Dan ini dipakai dalam doa pribadi
atau dikatakan dalam ibadah harian orang Yahudi yang disebut Asrei, dan dianggap bahwa pujian ini paling lengkap yang menggambarkan tentang kebesaran Tuhan. Jadi ciri khas Mazmur 145 ini yang pertama adalah mendeskripsikan siapa Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang panjang sabar, dan Mazmur ini berulang kali dikatakan bersifat universal. Karena itu dia selalu menggunakan kata semua orang, setiap orang, semua makhluk. Dan juga sekali lagi dalam Mazmur ini dikatakan tidak ada permohonan. Jadi murni puji-pujian kepada Tuhan. Saya membagi Mazmur 145 ini dalam 4 pokok pikiran. Yang pertama Mazmur 145 ayat 1 sampai 7 yang menceritakan tentang pujian pribadi Daud yang memuliakan Allah setiap hari. Kemudian yang berikutnya ayat 8 sampai 13a. Dia menceritakan, menggambarkan tentang siapa Allah. Allah yang dikatakan pengasih, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Kemudian pokok pikiran yang ketiga kita temukan dalam ayat 13b sampai 20 yang menceritakan tentang pemeliharaan Allah bagi seluruh ciptaan atau yang digambarkan tadi seluruh makhluk. Kemudian ayat 21 kita melihat ini merupakan komitmen awal dalam ayat 1 dan 2 bagaimana seluruh umat Tuhan diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dikatakan untuk seterusnya dan selamanya. Yang berikut mari kita masuk pada pokok pikiran yang pertama, dimulai dari ayat 1 sampai 7. Di sini kita menemukan kata aku. Kata aku menunjuk pada pribadi atau personil, bahwa aku sebagai pribadi itu berkeharusan memuji Tuhan. Tetapi juga di dalam ayat 1 sampai 7 ditemukan kata, kalau TB1 dia menggunakan kata angkatan. Kalau TB2 lebih menggunakan kata keturunan. Jadi mungkin yang paling dapat dimengerti adalah keturunan. Jadi tidak hanya aku secara pribadi yang memuji Tuhan, tetapi keturunan atau generasi. Dalam bahasa Ibrani dikatakan doer. Kemudian kita melihat bahwa memuji Tuhan digambarkan dengan mengagungkan Tuhan. Memuji disampaikan 2 kali, memuliakan, memegahkan, memberitakan, dan juga dikatakan menyanyikan atau kunyanyikan. Yang berikutnya diumumkan atau kuceritakan, dimasyurkan, dan bersorak-sorai. Artinya bahwa pemazmur baik secara pribadi maupun satu angkatan atau keturunan menempatkan diri bahwa Tuhan itu layak dipuji. Kita ini cuma ciptaan. Karena itu seharusnya pujian itu lahir dari hati yang berterima kasih. Karena itu dikatakan bahwa memegahkan, memberitakan, di dalamnya terkandung aspek kesaksian. Tidak hanya sekedar menyanyi, tetapi bagaimana memuji itu lahir dari satu ekspresi iman, bahwa Tuhan harus dimasyurkan, kita harus bersorak-sorai, kita harus memegahkan dan memberitakan siapa Dia. Karena itu dalam puji-pujian ini sekali lagi keterlibatan
pribadi, aku yang memuji Tuhan, tetapi juga keterlibatan kelompok atau generasi atau keturunan. Dan kita melihat bahwa memuji Tuhan dikatakan seterusnya dan selamanya. Artinya bahwa memuji Tuhan bukanlah sesuatu yang temporer, yang sesaat belaka, tetapi harus berkelanjutan, harus terus menerus. Bahkan dikatakan seterusnya dan selamanya menunjuk pada sesuatu yang kekal, setiap waktu, tidak pernah berhenti. Karena itu pemazmur mengatakan bahwa setiap hari, jadi dia menyampaikan 2 kali untuk seterusnya dan selamanya, dan untuk seterusnya dan selamanya itu juga dalam ayat 21. Ada 3 kali kata itu, seterusnya dan selamanya, dan juga setiap hari. Bahwa secara konsisten, secara teratur, pemazmur menyampaikan pujian secara berkelanjutan. Jadi tidak ada hari tanpa pujian. Hidupnya merupakan pujian kepada Tuhan. Tuhan yang dipuji, yang diproklamirkan di sini adalah Allah. Dia juga menunjuk bahwa Tuhan adalah Raja. Tuhan yang besar, yang sangat terpuji, yang tidak terduga, yang kedahsyatannya luar biasa, yang penuh dengan semarak, mulia, agung, dan ajaib. Itulah Tuhan yang dipuji. Dan yang dipuji juga adalah pekerjaan Tuhan, berkaitan dengan keperkasaannya, kemuliaannya, kekuatan perbuatannya, dan juga digambarkan bahwa yang dipuji adalah kebesaran, kebajikan, dan keadilan yang dinyatakan Tuhan kepada seluruh ciptaannya. Dan nyanyian pujian ini lahir dari apa yang tidak hanya dilihatnya oleh pemazmur tentang siapa Allah, tentang perbuatan pekerjaan Allah, tetapi sekali lagi tentang apa yang diyakininya, yang diimaninya tentang Tuhan dan pekerjaannya. Karena itu Mazmur 145 adalah pengalaman iman pemazmur bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya ayat 8 sampai 13a. Tentang Allah yang adalah pengasih, panjang sabar, dan setia. Lebih lanjut pemazmur menceritakan siapa Allah yang dipuji. Tuhan yang dipuji digambarkan secara jelas bahwa Tuhan itulah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kata kasih setianya menggunakan kata keset, bahwa kasih selalu berpadanan dengan kesetiaan. Itu kasih setia ilahi. Ini juga mengingatkan kita bahwa kasih kita juga harus berpadanan dengan kesetiaan. Jangan hanya mengasihi tanpa setia menjaga kasih itu, atau sebaliknya. Siapa Tuhan itu teralami dalam kehidupan dikatakan semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ini yang saya katakan, ini kasih yang universal dari kebaikan Tuhan kepada semua orang dan segala yang dijadikannya. Karena itu segala yang dijadikan itu berarti termasuk alam yang dikatakan oleh Mazmur 148, langit dan bumi memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6, segala yang bernafas hendaklah memuji Tuhan. Tetapi juga secara spesifik pemazmur hendak mengatakan bahwa orang-orang yang kau kasihi memuji dan
mengumumkan atau membicarakan serta memberitahukan tentang kebaikan Tuhan. Karena itu saya katakan tadi bahwa Mazmur 145 ini syarat dengan kesaksian, syarat dengan pengakuan iman dari anak-anak manusia, yang juga menggambarkan bahwa kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan segala abad. Pemerintahannya turun-temurun, pemerintahan Allah kekal untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, mari kita melihat ayat 13b sampai 20. Yang kita lihat dalam satu tema kecil, pemeliharaan Allah bagi seluruh ciptaan. Jadi sekali lagi kita adalah ciptaan dan bukan pencipta. Karena itu sebagai ciptaan kita melihat bahwa Allah setia dalam perkataan tapi juga setia dalam perbuatan. Kata dan perbuatan dilaksanakan dengan setia dan penuh kasih. Dan Allah ini juga yang digambarkan oleh pemazmur adalah penopang bagi orang yang jatuh, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, penegak bagi mereka yang tertunduk. Artinya bahwa pemazmur melihat pengalaman iman yang ia alami sendiri dan juga yang dialami orang lain, bahwa Allah tidak membiarkan orang yang dikasihinya, umat yang diciptaannya mengalami kelemahan dan ketidakberdayaan. Karena itu dalam kaitan inilah maka umat menanti-nantikan atau mata sekalian orang. Jadi sekali lagi menunjuk pada universalitas dari kebaikan Tuhan, menantikan engkau. Apa yang mereka nantikan? Mereka menantikan kebaikan Tuhan yang memberi makanan pada waktunya. Tuhan yang teratur memberi makanan, yang membuka tangan dan mengenyangkan segala yang hidup. Artinya bahwa pemazmur meyakini bahwa Allah menyediakan tidak hanya kebutuhan rohani, tetapi kebutuhan jasmani. Dia juga adil dalam segala jalannya. Dan kita melihat bahwa kata penuh kasih setia ditulis atau dicatat 2 kali dalam bagian ini. Jadi sekali lagi bahwa inilah menunjukkan bahwa siapapun dia, manusia dan makhluk ciptaan Allah, dikasihi. Dan Allah menjawab kebutuhan manusia secara holistik. Artinya baik jasmani dan rohani. Dan Allah memberikannya, dikatakan kepada setiap orang. Allah memberikan segala berkatnya, mengenyangkannya, menyediakan makanan pada waktunya. Yang berikutnya, jadi masih dalam pokok pikiran tadi, maka kita melihat bahwa ada respon umat terhadap kasih setia Tuhan. Jadi kita melihat ada satu kaitan erat bahwa Tuhan yang dekat dengan orang yang berseru dalam kesetiaan. Jadi orang yang berseru dalam kesetiaan akan meyakini bahwa ada kedekatan dengan Tuhan. Tetapi juga Tuhan yang dikatakan bagi orang yang takut akan Tuhan, dalam tanda kutip, dia sebagai, kalau kita menggunakan bahasa antropomorfis, bahasa manusia, dia melakukan kehendak dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi luar biasa kalau orang takut akan Tuhan. Bukan Tuhan orang mau suruh,
tetapi dia dengan rela hati melakukan apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kehendak orang yang takut akan Tuhan bukan kehendak yang dalam pengertian keinginan yang menginginkan segala sesuatu, tetapi dalam terang kasih Tuhan. Yang berikutnya bahwa mereka yang selalu berteriak minta tolong, dia juga mendengarkan dan menyelamatkan. Jadi ada respon timbal balik. Apa yang dilakukan oleh manusia yang berteriak minta tolong, Allah mendengarkan dan menyelamatkan, dan orang yang mengasihi dia akan dijaganya. Tetapi sebaliknya orang fasik akan dibinasakannya. Yang terakhir, pokok pikiran yang keempat. Ini kalau boleh kita katakan konklusif. Bahwa ini kembali pada ayat 1-2. Jadi umat diajak untuk berkomitmen memuji Tuhan. Dikatakan mulutku bukan berarti cuma mulut, cuma bibir. Tetapi menggambarkan diri atau menggambarkan pribadi yang menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena itu dikatakan ajakan segala makhluk untuk memuji Tuhan. Artinya bahwa itu harus lahir secara konsisten, seterusnya dan selamanya. Jadi jangan nanti kita merayakan pengucapan syukur baru kita memuji Tuhan. Jadi setiap waktu, setiap detik, setiap hari Tuhan itu baik, memberikan nafas hidup, menyediakan apa yang kita butuhkan dari hari ke hari. Sekarang mari kita melihat makna teologis dari Mazmur 145. Ada beberapa hal yang saya catat di situ. Yang pertama adalah Tuhan alasan kita bersyukur. Dia layak kita puji setiap hari. Dan puji-pujian yang kita sampaikan itu harus diwariskan secara iman dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Seorang nenek, seorang om atau seorang ibu yang selalu bersyukur, kita yakini anak cucunya juga akan menjadi orang yang bersyukur. Yang berikutnya adalah kebaikan dan kasih Allah menjangkau semua orang, semua makhluk. Ini dikatakan universal dari kasih Allah. Jadi tidak hanya terbatas pada orang-orang pilihan, orang percaya, tetapi semua mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu seharusnya kehidupan orang percaya dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi orang percaya dalam doanya, dalam kesehariannya, jangan cuma hanya meminta kepada Tuhan, tetapi menjadikan hidupnya sebagai kesaksian, nyanyian, pujian, sebagai proklamasi iman secara konsisten. Yang berikutnya tentang implikasi firman ini untuk orang lakukan dalam kehidupan setiap hari. Jadi saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa hidup orang percaya harus menjadi nyanyian pujian bagi Tuhan. Jangan sampai orang melihat kita bukan sebagai nyanyian yang menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tetapi menyampaikan nada-nada kekhawatiran, ketakutan, pengeluhan. Mari kita ganti ketakutan, kekhawatiran menjadi nada-nada indah, nyanyian pujian kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah mari kita menempatkan doa kita setiap hari. Kalau orang Ibrani menyampaikan Mazmur 145 ini setiap hari. Karena itu full dan lengkap dengan segala kebaikan Tuhan. Belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya meminta segala kebaikannya.
Yang berikutnya adalah pujian itu seperti saya katakan tadi adalah tidak hanya ketika kita mengalami berkat. Seorang petani memuji Tuhan dan orang bertanya, kenapa dia memuji Tuhan? Panennya gagal, hidupnya berkekurangan. Tetapi dia katakan kalau dia memuji Tuhan karena panennya berhasil, berarti dia memuji Tuhan karena keadaan. Tetapi dia memuji Tuhan bukan karena panennya, dia memuji Tuhan karena dia diberi karunia nafas hidup, dia diberi anugerah oleh Tuhan. Yang berikutnya bahwa adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk meneruskan nyanyian pujian ini kepada anak cucu kita. Karena anak-anak kita tidak terbiasa untuk menyampaikan pujian, tetapi terbiasa untuk mengeluh, bersungut-sungut, membangkang, memberontak pada orang tua. Karena itu ada pesan firman ini, mari kita menjadikan keluarga kita, pribadi kita sebagai mezbah pujian bagi Tuhan. Sehingga setiap generasi akan memuji kebaikannya. Karena itu sekali lagi mari dari anak-anak sampai orang dewasa, maka hidup kita harus atau pujian harus menjadi gaya hidup. Apa yang kita lakukan haruslah memuji Tuhan. Secara khusus untuk implikasi dalam bulan pengucapan syukur, saya katakan tadi HUT Gemim bersinode, dan kalau saya tidak salah HUT provinsi kan? Ya? September, iya maksudnya. Jadi bagaimana kita memaknai perayaan HUT Gemim dan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ini dengan menjadikan gereja kita adalah gereja yang memuji Tuhan, menjadikan gereja ini sebagai daya tarik, sebagai suatu kesaksian iman. Di sini orang melihat bahwa Tuhan dipuji, Tuhan dimegahkan. Kita melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa ketika Tuhan bertakhta di atas pujian. Penjara boleh terbuka yang menawan para rasul. Karena itu gereja harus melatih anggota jemaat, membiasakan untuk memuji Tuhan dalam setiap kesempatan. Bukan makan puji atau bukan mencari pujian. Yang berikutnya adalah sekali lagi mari membangun generasi yang memuji Tuhan. Yang hidup sebagai pujian bagi Tuhan. Dan bukan nanti anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita nanti memuji Tuhan kalau ikut lomba. Atau pria kom bapa, wanita kom ibu. Tetapi memuji Tuhan adalah lifestyle kita. Karena itu dikatakan kalau Mazmur ini disebut akrostik atau alfabetis. Jadi dari A sampai Z, maka hidup ini harus dipenuhi dengan pujian. Bukan dari A sampai Z dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ini juga tantangan bagi kita jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dalam kondisi ekonomi seperti ini kita sementara membangun. Mari kita ganti mungkin ketakutan, kecemasan dengan keyakinan. Kalau Tuhan dipuji pasti Tuhan akan menyelesaikan pembangunan kita. Amin. Kalau Tuhan dipuji pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Yang berikutnya adalah, jadi mari membangun keyakinan tanpa kekhawatiran. Kalau Tuhan memberi makan pada burung pipit, Dia pasti memberi makan kepada kita. Tuhan memberi makan pada waktunya. Karena itu orang percaya juga harus makan makanan sehat pada waktunya. Jadi ada waktu-waktu makan yang teratur yang Tuhan sediakan. Tetapi orang lain kali makan tidak pada waktunya dengan alasan pinjam hari toh.
Jadi semoga jangan pinjam-pinjam tuh hari. Yang berikutnya, jadi pengucapan syukur yang akan kita laksanakan ini adalah salah satu bentuk peristiwa iman, ungkapan iman, sekaligus kesaksian iman siapa Tuhan dalam hidup Jemaat Gemim Betania Teling Tingkul. Dari kolom 1 sampai kolom 25. Kita ditantang untuk bersyukur, saya katakan dalam kondisi sulit. Dan saya percaya jemaat tidak akan mengeluh sementara menanggung biaya tehel untuk keluarga, kaum bapak, kaum ibu. Dan kita harus juga memberikan sampul pengucapan syukur. Mari kita melihat itu sebagai satu bentuk keyakinan kita. Bahwa kalau Tuhan menghendaki kita bersyukur, melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Dia pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu jangan menutup diri. Tuhan saja membuka tangannya, tetapi kita mengepalkan tangan kita. Jangan terbiasa meminta, tetapi terbiasalah untuk memberi. Yang terakhir, mari kita membaca bersama-sama dari kitab Ulangan 16. Ini dah hilang satu ini. Satu angka dan sangat berpengaruh. Ulangan 16 ayat 16 dan 17, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Kita mulai. 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi siapapun dia, Tuhan memberi berkat. Masing-masing orang mungkin berbeda. Karena itu berikanlah yang terbaik. Bawalah sampul syukur kita, bawalah natura kita, sesuai yang Tuhan beri bagi kita. Maka Allah akan memberkati kita dengan limpah ruah berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin cuma ingin memberikan suatu tanggapan saja terkait dengan pembacaan Alkitab kita di saat ini juga yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Jadi dengan tema biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Cuma tadi disebutkan juga hendaklah semua makhluk. Jadi memang kalau bicara mengenai Mazmur ada telaah kata-kata yang mungkin perlu pendalaman yang lebih orang harus pahami juga, karena memang bacaan Mazmur ini indah sebenarnya. Jadi kalau menurut pemahaman kami, biarlah mungkin itu lebih pas juga, karena mungkin biarlah itu kalau secara tata bahasa mungkin artinya seperti yang sudah dilakukan lah. Artinya biarlah itu seperti merelakan atau pasrah kepada sesuatu yang telah dilakukan. Misalkan ada orang yang sudah tidur misalnya karena kecapean bekerja kan, dia sudah lelah bekerja, biarlah dia tidur, berarti dia sudah tidur dulu. Artinya suatu hal yang telah dilakukan, tapi kita merasakan itu bukan hal kenapa-kenapa. Kita ada kata seperti pasrah atau membiarkan atau merelakan, itu terjadi. Kalau bicara hendak, sebenarnya hendak itu suatu hal yang belum orang lakukan, baru sebatas keinginan
atau tujuan atau maksud seperti itu. Jadi di sini kalau kita baca di Mazmur ini dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 itu berbicara terkait tentang kehendak dan akan. Jadi aku hendak mengagungkan Engkau. Aku hendak, setiap hari aku hendak. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi banyak kata hendak dan akan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti di ayat 14 sampai yang ke-20 itu berbicara terkait dengan karakter Tuhan itu seperti apa. Jadi tidak ada hendak dan tidak ada akan situ. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Jadi terkait dengan siapa Tuhan itu sebenarnya dan apa yang telah dilakukan bagi kita semua. Yang menarik di ayat 20 sebenarnya Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jadi kembali ke kata akan juga. Ini mungkin memberikan kita suatu pemahaman bahwa Tuhan juga itu seperti disampaikan oleh pemazmur ini, Tuhan itu penuh kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Makanya dikatakan semua orang fasik akan dibinasakannya. Berarti akan itu kan berarti belum dilakukan. Mungkin Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobatkah atau seperti apa. Tapi ketika pemazmur ini mengatakan ayat 1 dan 2 itu, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Itu dijawab. Artinya ketika keinginan itu ada, itu dijawab pada ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Berarti sudah ada akan dan sudah ada hendak. Langsung dia utarakan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Artinya dia telah memuji, dia telah mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah itu berarti semua makhluk itu telah memuji Tuhan. Jadi mungkin demikian kalau menurut pendapat kami atau tanggapan kami terkait dengan pembacaan kitab kita di saat ini. Demikian dan terima kasih. Ya, jadi saudara-saudara, kita melihat dari beberapa perspektif. Jadi kita juga mendapat masukan dari Diaken Fani. Jadi memang kalau terjemahan baru edisi pertama, dia menggunakan kata biarlah. Tetapi ketika terjemahan baru edisi kedua, yang terbaru yang tahun 2023 maksudnya, dia menggunakan kata istilah hendaklah. Jadi kadang-kadang konotasi dari kata biarlah ada dua konotasi. Konotasi pertama kita akan melihat bahwa seperti biarlah, supaya, atau tetapi ada juga kata kalau kita akan ke arah konotasi negatif juga biar jo. Jadi karena itu di tengah-tengah ada dua saya katakan tadi dua kata ini, dua konotasi ini, maka Lembaga Alkitab Indonesia lebih memilih untuk terjemahan baru edisi kedua yang tahun 2023 kata hendak. Jadi itu mungkin yang lebih dipahami sehingga orang tidak akan melihat dalam pengertian yang negatif. Jadi kata biarlah kan dari kata biar dan ditambah dengan akhiran la atau. Jadi kalau kita melihat kata biar, membiarkan, tetapi juga apakah itu, walaupun dalam KBBI juga ada kata supaya, hendaklah,
meskipun, walau. Jadi memang ada beberapa pengertian tentang itu. Kemudian saya katakan tadi bahwa pemazmur itu menyampaikan Mazmur 145 ini, karena itu dikatakan bahwa ini satu-satunya dengan judul yang menggunakan kata tehila, pujian. Jadi ada pujian yang kalau disampaikan tadi berkaitan dengan waktu, toh? Waktu yang saya katakan tadi setiap hari, seterusnya dan selamanya. Tetapi ada juga pujian yang sifatnya ajakan. Ada yang sudah dilakukan, ada yang harus diajak, ada yang harus dimotivasi terus menerus. Jadi sekali lagi dari konteks-konteks waktu inilah bisa saja kan itu kalau sudah kan berarti bukan cuma sudah kong selesai, tetapi karena kita melihat bahasanya 3 kali kan digunakan untuk seterusnya dan selamanya. Kalau setiap hari berarti hari ini sudah, tetapi besok lagi harus. Jadi karena itu ada yang dikatakan akan, toh, dalam konteks waktu yang seperti itu. Jadi terima kasih untuk Diaken Fani yang memberikan kita lagi cara pandang untuk membaca Mazmur 145 ini. Bapak Ibu Jemaat, Mazmur 145 mengingatkan kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bahkan bukan hanya itu saja, Dia juga menuntun kita untuk hidup dalam penuh syukur, bahkan mau memberkati orang lain dengan kasih yang diterima darinya. Saya mau angkat satu pemikiran-pemikiran yang kadangkala pemikiran ini membuat orang apakah dia mengucap syukur atau tidak. Seperti begini ceritanya. Dia mengatakan bahwa seperti ada perbedaan perlakuan atau yang teralami seseorang dengan seseorang yang lain dalam satu situasi kehidupan. Padahal dalam pembacaan tadi secara jelas bahwa Tuhan tidak pernah membedakan, menganugerahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan setiap orang. Namun terkadang terucap, oh, dorang kuat sana orang kaya, oh dorang sana kuat talebe, torang yang begini ya, untuk memberikan syukur torang begini jo. Pemahaman ini yang menurut saya pribadi, Tuhan tidak pernah membedakan berkat-berkat-Nya. Memang dalam keadaan hidup, mungkin torang ada perbedaan-perbedaan keadaan hidupnya saya katakan. Namun itulah jarak dan relasi kita dengan Tuhan, ya, itu mungkin tidak sama. Sehingga pemahaman kita terkait dengan anugerah-anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, maka akan muncul kata-kata yang seperti saya katakan tadi. Oh, torang begini jo torang mau bawa Pak Tuhan, karena torang seperti ini. Tidak seperti itu. Kita ingat janda yang memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Itu lebih dari apa yang ada di dalam kehidupannya. Itu. Saya mau mengajak di sini bahwa jemaat kita juga perlu kita lakukan penggembalaan terkait hal yang seperti ini. Karena masih banyak juga pemahaman-pemahaman yang mengakibatkan mengecilkan diri atau ya tidak mau memberikan lebih, ya, karena dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Padahal Tuhan tidak pernah membedakan, menganugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Meskipun kita dalam keadaan sakit sekalipun, meskipun kita mungkin dalam kekurangan sekalipun, anugerah
Bahkan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan itu tidak pernah Tuhan beda-bedakan dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau Tuhan membeda-bedakan, di dunia ini juga banyak orang jahat. Ini kan kemurahan Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak memberikan hujan, apakah juga orang-orang yang baik tidak akan menerima kasih karunia? Itulah kemurahan Tuhan. Makanya lewat perenungan kita ini, saya sedikit juga memberikan pendapat bahwa kemurahan Tuhan itu tidak dibeda-bedakan, ya. Bahkan orang pun yang seperti tidak layak juga mendapatkan berkat. Apalagi orang ini yang ada relasi hubungan dekat dengan Tuhan. Maka bersyukurlah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, ada dua mentalitas. Yang pertama mentalitas memberi, dan yang kedua adalah mentalitas meminta. Kalau kita memiliki mentalitas memberi, bahwa apapun posisi kita akan selalu terpanggil untuk memberi. Karena seperti perenungan kita dalam Injil Matius 25, saya katakan itu Kristus anonim. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, orang asing di penjara, dan seterusnya. Artinya bahwa kasih itu harus ditunjukkan, kasih itu harus aktif, kasih itu harus berbuat. Sehingga orang percaya akan melihat bahwa standar ukuran untuk orang yang menikmati hidup yang kekal adalah memberi. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu kepada orang yang paling hina, ini telah melakukannya untuk aku. Itu yang saya katakan tadi, Kristus anonim. Karena itu banyak orang-orang percaya yang melayani, memberi tanpa melihat siapapun dia. Yang kedua adalah mentalitas kita yang meminta, pengemis. Dan selalu memposisikan diri pada orang yang berkekurangan. Sehingga ketika kita mengadopsi mentalitas seperti itu, seolah-olah orang merasa kurang terus. Padahal Alkitab mengatakan, yang juga kita baca tadi Ulangan 16, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Berikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan beri bagi kita. Sehingga tidak ada alasan untuk orang yang mengatakan cuma dorang kok yang diberi. Padahal kalau coba saudara-saudara baca Mazmur 145, kalau saya tidak salah ada 4 kali kata semua orang. Bahkan justru dikatakan yang yang tertunduk, yang jatuh. Tuhan juga hadir sebagai penegak. Tuhan memberi makanan pada waktunya. Jadi kata-kata semua orang yang selalu saya tegaskan tadi, ini universalitas dari kasih Allah. Tuhan tidak memandang bulu siapapun dia, kecuali dikatakan orang fasik yang menjauhkan diri daripada Tuhan, bukan Tuhan yang menjauhkan diri daripadanya. Yang soal adalah bagaimana kita membangun mentalitas yang Tuhan membuka tangan untuk memberi, tetapi kita seringkali kalau orang temuan bilang kan, tandanya bilang rongkem, cuma mengepal toh. Semua mesti kita, sehingga seolah-olah memberi itu tugas dari cuma dia juga. Kalau ada natura, jual juga pada dia. Kalau ada kelebihan, jual juga pada dia. Padahal kita sebenarnya ada. Tetapi sekali lagi, kalau banyak menerima, banyak memberi. Kalau orang memberi, maka akan kita akan menikmati berkat yang berlipat ganda, bahkan dikatakan Alkitab 100 kali lipat. Toh? Kan itu perumpamaan talenta toh. 1, 3, 5. 3 jadi 6, 5 jadi 10, 1 tetap 1. Karena katanya mau memberi dia tetap dia begitu-begitu terus. Jadi mari orang buka mindset kita.
Mari kita membuka cara berpikir kita bahwa kekristenan itu adalah persembahan sebenarnya. Karena Yesus telah mempersembahkan hidupnya bagi manusia. Karena itu kalau tanggal 21 orang mengadakan pengucapan syukur, mari orang baku-baku rekening Tuhan. Itu berarti kita tidak meyakini bahwa sumber berkat, sumber hidup adalah daripadanya. Karena itu sekali lagi kasih setia, panjang sabar, kebaikan juga berlaku kepada semua orang, bahkan setiap orang, bahkan semua makhluk. Ini yang diulang-ulang ditegaskan oleh pemazmur siapa Tuhan. Jadi saya berharap ini memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, saya akan menyimpulkan untuk diskusi kita di malam hari ini bahwa pujian kepada Allah adalah kewajiban setiap orang percaya, bukan karena keadaan yang kita alami. Dan milikilah hati yang percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan wajib menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan saya kembalikan kepada MC. Saat ini kita akan menutup program Kusapa dengan doa yang dipimpin oleh Penatua Bapak Alfred Smumbongan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa, menaikkan puji syukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Ketika di saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, pembahasannya berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh bersyukur hamba-Mu, Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH, boleh menjadi saluran berkat bagi kami di saat ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati dia dalam tugas tanggung jawab panggilan pelayanannya sebagai hamba-Mu, sebagai pendeta, sebagai ketua jemaat di Gemim Betania Teling Tingkulu. Bahkan dalam kehidupan keluarga Awi Tombokan. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan melingkupi dia. Memberkati pun kemana dia pergi dia berada. Dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bahkan bagi kami semua, jemaat-Mu yang boleh hadir di saat ini. Biarlah melalui firman ini, kami semua boleh terus diberi kekuatan kemampuan untuk mengerti, memahami apa maksud kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua. Keluarga kami, persekutuan jemaat kami di Kolom, di Bipra, maupun juga dalam persekutuan jemaat di Gemim Betania Teling Tingkulu. Kami percaya Tuhan akan memberkati gereja kami. Sekaligus Tuhan memberkati program pelayanan yang Tuhan telah berikan bagi kami lewat program Kusapa ini. Maupun juga program-program pelayanan lainnya dan juga program pembangunan. Bahkan di minggu yang berjalan ini, jemaat kami akan melakukan ibadah pengucapan syukur. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, sehingga kami benar-benar mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk persekutuan yang indah lewat program Kusapa di saat ini. Sehingga ketika kami akan berpisah, kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Ini doa kami Bapa. Mohon ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian program Kusapa saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.